Halo guys, jadi hari ini kita akan membuat video podcast pengantar pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maratania Sesrani, NPM 046. Saya Albertus Menansnopa dengan NPM 047. Dan saya Filius Marsiono, NPM 091. Oke, langsung aja kita lanjut ke segmen berikutnya. Bye. Halo semua, selamat datang di podcast pendidikan untuk masa depan. Saya Albertus Menansnopa dan kedua rekan saya yaitu Filius Marsiono dan Maritati Sarani. Di episode kali ini kita akan membahas topik yang merasa sangat penting dalam dunia pendidikan, yaitu tentang hakikat manusia filsafat dan bagaimana semua ini terikat erat dengan filsafat pendidikan. Bagaimana kita langsung mulai saja ya? Oke. Ya, kita mulai dari hakikat manusia. Pertanyaannya sebenarnya siapa kita sebagai manusia? Ini adalah pertanyaan yang sangat filosofis yang menuntut kita pada perenungan mendalam tentang jati diri dan esensi manusia. Ya, bagaimana menurut pandangan saudara Marsiono tentang pertanyaan yang baru saya sampaikan ini? Oke, baik. Secara umum, hakikat manusia bisa dipahami sebagai sifat atau karakteristik dasar yang mendefinisikan siapa kita. Jadi, manusia tidak hanya makhluk biologis yang memiliki kesadaran, perasaan, dan akal budi. Dalam berbagai pandangan, manusia dipandang sebagai makhluk yang berpotensi, makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, dan makhluk yang selalu berusaha mencari makna hidupnya. Mungkin kira-kira itu sebenarnya. Sekarang mari kita beralih ke filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofia yang berarti cinta akan kebijaksanaan. Secara sederhana, filsafat adalah ilmu yang mempelajari pertanyaan mendasar tentang kehidupan alam, tentang kehidupan alam semesta dan keberadaan manusia. Para filsuf mencoba mencari jawaban atas pertanyaan seperti apa yang benar-benar dan apa yang baik, apa itu kenyataan, dan bagaimana kita bisa tahu sesuatu dengan pasti. Nah, menurut saudari Sarani, bagaimana sih pandangan-pandangan mengenai filsafat dan apa itu filsafat sebenarnya? Filsafat itu dari berbagai cabang, seperti filsafat etika yang mempelajari tentang kebaikan dan keburukan, filsafat epistemologi yang membahas pengetahuan, serta metafisika yang berbicara tentang realitas dan keberadaan. Filsafat juga memiliki hubungan yang erat dengan pendidikan, karena pendidikan bertujuan untuk mengembangkan manusia secara utuh, baik secara intelektual, moral, maupun spiritual. Mungkin itu saja. Yang disampaikan oleh saudari Sarani. Kita kembali lagi ke topik utama, yaitu filsafat pendidikan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang tujuan pendidikan. Nah, bagaimana sih proses pendidikan seharusnya berlangsung, serta nilai-nilai apa saja yang perlu diajarkan untuk peserta didik? Oke, baik. Berbagai aliran dalam filsafat memiliki pandangan yang berbeda tentang pendidikan. Sebagai contoh, idealisme mengajarkan bahwa pendidikan harus berfokus pada pengembangan pikiran dan jiwa, serta mengarahkan individu kepada pencarian kebenaran yang lebih tinggi. Sedangkan aliran realisme percaya bahwa pendidikan harus membekali manusia dengan pengetahuan tentang dunia nyata melalui pengamatan dan pengalaman. Di sisi lain, pragmatisme lebih menekankan bahwa pendidikan sebagai proses yang dinamis dan harus relevan dengan kehidupan sehari-hari. Pendidikan menurut pandangan ini harus membantu siswa untuk memecahkan masalah-masalah nyata yang mereka hadapi dalam kehidupan.
eksistensialisme yang lebih berfokus pada kebebasan individu, mengajarkan bahwa pendidikan harus membantu siswa menemukan jati diri mereka dan membangun makna hidup mereka sendiri. Jadi dari pernyataan-pernyataan dari narasumber-narasumber kita hari ini, Saudara Marsiono dan Saudari Cesarani, kita dapat menyimpulkan bahwa filsafat sendiri merupakan cara pandang hakikat manusia. Jika kita percaya bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki potensi intelektual dan moral, maka pendidikan sendiri diarahkan untuk mengembangkan kedua aspek tersebut. Namun, jika kita percaya bahwa manusia adalah makhluk yang secara natural mencari kebebasan dan makna hidup, maka pendidikan harus lebih fleksibel dan memberi ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi diri mereka sendiri. Oke, terima kasih untuk kedua narasumber. Kita akhiri saja podcast kita hari ini mengenai hakikat manusia, filsafat dan filsafat pendidikan. Semoga apa yang telah disampaikan kita hari ini memberi tambahan wawasan baru dan mendalam tentang bagaimana kita memandang peran pendidikan dalam kehidupan manusia. Oke, jangan lupa untuk tetap mengikuti podcast kami tentang pendidikan untuk masa depan di episode selanjutnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Saya Albertus Mianusmapa selaku host, dan kedua narasumber saya, Saudara Julius Marsiono dan Saudari Marita Cesarani, kami undur diri. Sampai jumpa di episode lain kesempatan.